Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kalian semua yang pada saat ini masih berada di rumah, belajar di rumah, ya karena peraturan dari pemerintah memperpanjang untuk belajar di rumah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai singular and plural nouns, ya. Dimana di sini kalian bisa buka LKS-nya di halaman Oke, di halaman 29 ya. Di halaman 29 kalian bisa buka LKS-nya. Ya, silakan kalian buka halaman LKS. Kita akan bahas ini, dibuka halaman 29. Oke, kita lanjutkan. Nah, singular nouns and plural nouns. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah singular noun terlebih dahulu, atau kata benda tunggal. Nah, kata benda tunggal ini adalah artinya adalah kata benda yang menunjukkan bahwa benda tersebut adalah tunggal. Nah, pada umumnya singular noun didahului oleh artikel ini ya, kalian bisa lihat artikel e atau en untuk benda-benda yang dapat dihitung atau countable nouns. Ya. Jadi kata benda tunggal itu yang menyatakan buat benda tersebut adalah benda yang tunggal atau yang satu, ya. Sorry. Benda yang tunggal atau benda yang satu, ya. Bendanya satu. Ciri-cirinya e atau en yang artinya adalah sebuah, itu ya. Artinya singular ini adalah menyatakan sesuatu benda yang menyatakan benda itu adalah benda yang satu atau yang sebuah, dan dicirikan dengan kata e atau en seperti itu ya. Contohnya ya, there is there is a pen on the desk. Ada sebuah pena di atas bangku. Yes, ini ada ciri-cirinya e, pen. Nah, satu pena ya, sebuah pena ya, sebuah pena. Itu there is a pen. There is itu artinya adalah ada. Nah, ada sebuah pena di atas bangku, gitu ya. Jadi tidak ada perubahan kata dari kata benda ini. Yes, noun, kata benda itu bahasa Inggris artinya noun. Ya, nounnya ini pen. Tidak berubah, atau tidak ada penambahan huruf-huruf yang lainnya. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau tadi kata benda singular atau kata benda tunggal, sekarang kita bahas mengenai kata benda jamak. Ya, kata benda jamak ini atau disebut juga dengan plural noun, ya adalah kata benda yang menunjukkan bahwa benda tersebut lebih dari satu. Ya, tadi kalau tadi kan satu, bendanya satu, dicirikan dengan e dan en. Nah, kalau yang jamak ini tentu jelas sekali lebih dari satu. Ya, jamak banyak gitu ya, lebih dari satu. Nah, pada kata benda ini tidak didahului oleh artikel. Ingat pelajaran sebelumnya tentang artikel apa? E, en, atau de. Ya, ini seperti ini. Sorry, kalau untuk yang tentang singular, artikel yang dimaksud adalah e dan en. Ya, kalau de itu tentu yang jamak. Maksudnya di sini artikelnya artikel e dan en ya. Oke, nah itu tidak didahului dengan e atau en. Contohnya, ya, there are two cars on the street. Ada dua buah mobil di jalan. Nah, kalau tadi kalian perhatikan ya, tadi itu kan there is, bukan there are. Kenapa ini berubah? Jadi is itu adalah untuk tunggal, are untuk
jamak. Jadi kalau misalkan kalian ketemu kata-kata seperti ini di dalam soal atau di dalam sebuah kalimat, ada there are atau kok ini there are tapi ini there is. Nah, kenapa ini sebetulnya kalian akan mempelajarinya di kelas 8 nanti. Kalian akan mempelajari tentang there are dan there is. Tapi di sini sebagai gambaran biar kalian nggak bingung ya. There is ada there are. Jadi there is itu adalah untuk tunggal. Tadi kalau there pasangannya there is a atau an. Kalau are ini pasangannya apa? Ya kayak gini. Lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, two cars, atau juga bisa more, lebih gitu ya. Nanti kita akan bahas nanti di kelas 8. Ini masih jauh. Nanti di kelas 8 ya. Oke. Ini sebagai contoh saja, there are two cars. Ada dua mobil. Nah, dua. Ya. Ini cars, mobil. Ada dua mobil. Di sini ada mobilnya dua ya. Artinya dua ini kan artinya lebih dari satu. Ya. Nah, bahasa Inggris mobil itu adalah car. Asalnya, karena dia lebih dari satu ditambahkan dengan huruf S. Cars, gitu ya, cars on the street. Ada dua buah mobil di jalan. Nah, nanti kita akan bahas ya, kenapa ini bisa bertambah S dan sebagainya. Jadi kalau lebih dari satu itu, ya kalian bisa tambahkan S di sini. Tapi ada aturan-aturan yang lainnya yang kalian perlu ketahui juga. Tidak semua ditambah S, tapi juga bisa berubah jadi huruf-huruf yang lainnya. Nanti kita akan bahas di bawahnya. Jadi seperti ini contoh jamaknya kalian tambahkan. Jadi kalau misalkan nih ya, kalau misalkan ada sebuah pernyataan atau ada soal misalkan, there are bla bla bla. Jawaban A misalkan a cars, B three cars, atau three car. Yang mana jawabannya? There are bla bla bla. Yang A cars, B three cars, atau yang C three car. The answer is, kalau yang A, kalau kita jawab, kita periksa satu ya, there are cars. Kalau misalkan yang ini, apakah benar yang ini a cars? Benar atau salah? Salah. Ya kenapa salah? Karena kalau dinyatakan itu sebuah, hanya satu. Nah ini harusnya S-nya hilang, jadinya a car. Nah ini yang betul. Jadi kalau misalkan pilihan yang A itu adalah jawabannya ya salah. Yang ini salah ya. Ini salah nih. Ini salah. Harusnya kalau mau ini S-nya dihilangin. Atau kalau mau cars, ini E-nya harus dihilangin, ganti dengan bisa the atau bisa juga menyebutkan angka tadi kayak two cars, itu bisa seperti itu. Jadi ini adalah kalau di soal ini pengacau. Kalian juga harus hati-hati karena banyak juga soal-soal yang kemarin, yang PTS kemarin kita kerjakan itu kalian masih banyak yang terkecoh dengan soal. Jadi jangan sampai terkecoh ya. Ingat, ini adalah pengecoh. Ini soal pengecoh ya. Biar kalian bingung. Jadi biar kalian jeli, biar kalian teliti terhadap soal. Itu tujuannya. Dan kalian juga harus teliti ya. Jadi kalian jangan nganggap soal ini salah. Itu justru soal untuk mengecoh ya. Kalian harus teliti, harus jeli terhadap soal gitu. Jadi kalau ini adalah pilihan yang salah, sama kayak kemarin juga Bapak bikin soal seperti ini yang bisa mengecoh, kalian pilih itu, nah itu salah tentunya ya. Oke, kita lanjutkan pilihan yang B, three cars. Ini three cars yang B, apakah betul? Is it right? Yes. The answer is B. Kenapa? Karena di sini jelas 3 itu kan 3.
3 benda. Cars, oke, kalau 3 harusnya pakai S, bener dong. Nah, ya benar. Jadi jawabannya adalah yang B. Coba kalau pilih yang C ya. Yang C itu 3 car. Nah, ini salah. 3 itu kan 3. Car, oh ini mobilnya cuma 1. Ini berarti salah, nggak tepat ya. Yang A dan B, yang A dan yang C salah. Yang benar ada yang B. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan ya. Nah, kata benda jamak atau plural noun ini juga dapat dibentuk dari singular noun dengan aturan sebagai berikut. Ini adalah aturan. Nah, di sini kita akan mempelajari aturan-aturan dalam membuat sebuah atau mengganti dari kalimat tunggal ke kalimat jamak. Ya, kata tunggal ke kata jamak, gitu ya. Nah, ada aturan pertama. Ini ada aturannya dalam bentuk aturan pertama adalah umumnya ini ya. Aturan yang pertama, umumnya dibentuk dengan menambahkan s di belakang kata tunggal. Contohnya book yang tadi ya. Book tambah s, books. Jadinya buku-buku. Kemudian atau banana jadi bananas. Atau pisang-pisang artinya. Car tadi ya, cars tambah s ya. Kemudian teacher, teachers. Gitu. Nah, ini adalah bentuk umum ya. Ini yang paling sering kita jumpai dalam sebuah kalimat atau dalam percakapan ya, dimana setiap yang ditambah s ya, kata benda yang tambah s itu adalah benda yang jamak. Tapi sebetulnya peraturan ini tidak baku seperti ini, ada peraturan lainnya. Nah, oke, kita akan bahas itu tadi yang A ya. Sekarang bagian B. Nah, tadi kalau A ditambahkan S, sekarang ini dengan menambahkan E atau ES ya di belakang kata benda tunggal jika bendanya berakhiran huruf desis. Contohnya S, SS ya, SH, ini S, CHX atau Z. Contohnya, kalau misalkan kata itu berakhiran, ingat kalau yang ini bus, ini huruf akhirnya adalah S ya. Bus huruf akhirnya ini. Nah ini kalau aturan di sini S ya. Bus berarti kalau di bus ini kan 1. Kalau lebih dari 1 atau jamaknya berubah menjadi buses. Ya. Bisa 2 buses, bisa 2 buses atau 3 buses atau apalagi banyak dan sebagainya, atau bisa 5 itu kan 5 buses, 5 bis. Itu kalau setiap kata benda yang berakhiran s jamaknya ditambah es, buses gitu ya, artinya bis. Nah, selanjutnya s ya berakhiran sh ya, contohnya eses tambah es lagi, artinya abu. Kemudian apalagi watch ya, ini ya tambah es belakangnya, watches artinya jam tangan. Jadi kalau misalkan kalian tambahkan watch, ini salah, harusnya tambah es, ini yang benar. Kenapa? Karena aturan dari sananya udah harus, kalau belakangnya ch gitu, kata-kata yang belakangnya ch itu harus tambah dengan kata es belakangnya kalau bentuk pluralnya atau jamaknya gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ada box, itu menjadi boxes ya. Ingat ini aturannya, kalau setiap kata benda yang berakhiran dengan x ya, kata terakhirnya x itu jamaknya adalah tambahkan es, jadi ses gitu ya. Kalau boxes ini 1 box. Kalau ini ya bisa 2 box atau 3 atau yang 2 atau lebih ya, lebih boxes. Boxes itu box kotak ya, bisa kardus, bisa kotak atau kotak apapun, artinya kotak, bisa box ya, box kotak gitu ya. Next, quiz pluralnya quizzes tambah es karena berakhiran z. Jadi yang berakhiran x, z, kemudian ch, sh, ss itu adalah harus tambahkan s untuk pluralnya. Oke, seperti itu. Next, kita lanjutkan lagi.
aturan yang ketiga, tadi aturan yang kedua, sekarang aturan yang ketiga, dengan menambahkan es di belakang kata benda tunggal jika berakhiran huruf o, misalkan buffalo. Nah, kalau tadi apa? Yang berakhiran s, yang berakhiran ss, berakhiran sh, berakhiran ch, berakhiran x, dan berakhiran z, itu ditambah es. Nah, sekarang yang berakhiran o juga harus ditambah dengan es lagi. Contohnya buffalo jadi buffaloes, kerbau kerbau. Ada potato, ya, kentang kentang, potatoes. Tomato ya tomatoes. Bukan kentang, tomat tomat ya, ini tomat. Ini satu tomat, satu kerbau, satu potato. Kalau buffaloes berarti kerbau, potatoes kentang, tomatoes tomat. Nah, yang perlu digarisbawahi tetapi ada beberapa aturan yang keempat, kita masuk. Tetapi ada beberapa kata benda yang berakhiran huruf o menyimpang dari aturan tersebut. Jadi enggak semua yang berakhiran o itu ditambah es untuk membuat sebuah kata benda jamaknya atau pluralnya. Enggak semua yang berakhiran o berakhiran dengan es. Contohnya, ini hanya kata-kata tertentu ya. Radio jadi radios. Itu dia ini berakhiran o tapi ditambah s gitu ya. Harusnya kan secara umumnya o itu tambah untuk pluralnya atau jamaknya es. Nah, ini umumnya, tapi ada beberapa kata yang seperti ini formatnya, berakhiran o tambah s. Contohnya radio, radios. Tobacco, tobaccos. Zoo jadinya zoos. Karena aturan kan ada aturan yang tadi, kalau aturan tadi kan o tambah s ya, kalau ini kan enggak, jadinya o tambah itu. Kalian bisa lihat sini seperti itu ya. Ini hanya untuk kata-kata tertentu saja ya, hanya kata tertentu. Nah, kita lanjutkan lagi untuk aturan yang keempat, yaitu dengan mengubah akhiran menjadi fes jika benda tunggalnya berakhiran dengan f atau fe. Contohnya wolf, artinya serigala. Kalau ini kan satu serigala ya, serigala yaitu wolves, yang tadinya f berubah menjadi fes ya, jamaknya wolves. Jadi bukan wolves, ini salah ya. Jadi ini wolf ini berubah jadi seperti ini, wolves pakai v, wolves seperti itu. Oke. Selanjutnya contoh yang kedua, calf jadi calves, anak sapi ya, anak-anak sapi gitu ya. Kalau calf kan satu. Knife ya jadi knives, pisau seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Aturan yang selanjutnya adalah ada beberapa kata yang berakhiran huruf f atau fe hanya ditambah dengan s saja di belakang kata benda tunggalnya. Misalnya scarf jadi scarves, selendang. Save, saves. Jadi hanya ditambah s saja gitu ya. Kalau tadi kan aturan yang tadi itu f menjadi fes ya, f atau fe. Sekarang ada juga aturan f yang berakhiran tambah s saja, fes-nya nggak ditambah gini ya. Contohnya tadi, sekarang ini scarf and saves gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di aturan selanjutnya, jika kata benda tunggal berakhiran dengan huruf y ya, dan didahului oleh huruf hidup, maka pada bentuk jamak hanya ditambah dengan huruf s saja. Misalkan boy jadi boys, play jadi plays, k jadi case. Kenapa? Ingat, ini yang berakhiran huruf y, tapi sebelum huruf y-nya itu huruf hidup. Kalau boy berarti huruf hidupnya apa? Kan the boy. Ya. Ini huruf y, huruf akhirnya y, huruf sebelumnya huruf hidup. Nah ini o, huruf hidup itu kan huruf vokal ya. Huruf vokal itu apa? A, I, U, E,
O. Ini huruf vokal. Jadi kalau misalkan kalian ketemu kata yang berakhiran huruf Y, ya ini, tapi sebelum huruf Y ini itu adalah huruf vokal atau huruf hidup, A, I, U, E, O, itu kalian ditambah belakangnya S. Ya, jamaknya ditambah S. Hanya S saja, boys. Contoh lain, play jadi plays, permainan, ya kan? Kalau K jadi case. Jadi boy itu vokalnya O, play huruf A, K huruf E. Nah, ini adalah huruf vokal. Ya. Jadi tambahkan S belakangnya seperti ini. Boys, plays, case. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di aturan selanjutnya, apabila kata benda tunggal berakhiran dengan huruf Y, ya, kata terakhirnya huruf Y, tapi didahului oleh huruf mati. Kalau tadi huruf hidup, sekarang huruf mati. Huruf sebelum Y itu huruf mati, ya, atau huruf konsonan. Ya. Maka sorry, mana nih? Ya. Nah, maka pada bentuk jamak hanya mengubah huruf Y menjadi I dan kemudian ditambah dengan S. Ya, tambah dengan ES. Contohnya, beauty jadinya beauties. Baby, babies. City, cities. Artinya cantik-cantik, ya. Babies, bayi-bayi. Cities, kota-kota. Misalnya berbagai macam kota, various of cities, gitu ya. Jadi kalian bukan tidak, ini kalau misalkan kalian nambahkan misalkan beauty, kalau tadi kan ada beauties ini ya, ini salah. Kenapa? Karena sebelum huruf Y itu huruf mati. Nah, huruf T ini huruf mati, ya. Jadi kalau ditambah S aja salah. Jadi yang betul adalah ketika kalian bertemu dengan kata seperti ini, ya, beauty, Y, kemudian ini huruf mati, jadi tambahkan ES. Ini berubah jadi I, Y berubah jadi I, jadinya beauties, gitu ya. Y berubah menjadi I tambah S, yes, gitu ya. Tapi syaratnya ini harus huruf mati. Huruf mati. Sebelum huruf Y ini adalah huruf mati. Kalau akhirnya Y sebelum huruf vokal, maka ditambah dengan S. Nah, ini perbedaannya, ya. Jangan sampai ketukar ya. Kalau huruf akhirnya huruf Y, kemudian tapi sebelumnya huruf vokal, itu tambahkan S saja. Tapi kalau misalkan huruf kata benda akhirnya huruf akhirnya Y, tapi sebelumnya huruf mati, itu tambahkan IS, ya. Y-nya dihilangkan, ganti dengan is, jadinya beauties, babies, and cities, like that, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di aturan selanjutnya, kata yang mempunyai kata yang mempunyai bentuk jamak seperti bentuk tunggal dan kata benda yang selalu berbentuk jamak tidak mengalami perubahan. Nah, ini adalah kata-kata yang tidak mengalami perubahan, ya. Artinya kalau misalkan tunggalnya satu, ya satu. Nah, kalau misalkan jamak, ya itu. Ini jadi bisa untuk kata tunggal atau kata jamak. Jadi sama aja, nggak ada perubahan. Ya, ini adalah kata-kata yang tidak ada perubahan. Contohnya sip, tunggalnya sip, ya sip. Tunggalnya sip, ini tunggal, ya. Ini kita tandain aja deh. Ini tunggal, ini jamak atau singular, ini plural, ya. Nah, tunggalnya ship, jamaknya juga ship, ini nggak berubah, gitu ya. Ini hanya untuk kata-kata tertentu. Salah satunya, beberapa diantaranya adalah yang ini, kata-kata ini, ya. Sheep artinya domba,
Kalau domba-domba ya tetap sheep, enggak ditambahin sheeps ya. Tambah s ini enggak usah. Ini cukup sama, enggak berubah ya. Fish, ikan. Tapi ya, kalau untuk fish itu bisa, ini secara umum ya, secara umum fish, tapi secara spesifiknya kata fish ini bisa tambahkan jadi fishes. Bisa seperti ini. Kalau secara konteks, secara spesifik ya, pluralnya atau jamaknya fishes. Atau bisa juga fish. Jadi bisa dua-duanya. Bisa fish, bisa fishes gitu ya. Oke. Untuk shoes, sorry. Sepatu, kalau tunggalnya shoes, ini nggak berubah. Jamak juga nggak berubah, shoes. Kalau misalkan sepatu, shoes. Kalau misalkan 2 sepatu, berarti two shoes. Bukan tambah es. Ya, ini salah. Jadi yang betul yang ini. Two shoes. Jadi nggak berubah. Socks juga, kaos kaki nggak berubah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang perlu kalian ketahui juga, ada beberapa kata jamak yang bentuknya itu dari irregular. Ya, ini nih. Yang bentuknya itu enggak bertambah s atau es atau is gitu ya, atau apalagi yang berakhiran belakangnya berubah atau ditambahkan dengan kata-kata huruf atau huruf yang tadi. Enggak, ini kata yang memang dari sananya ya, jadi berubah secara bentuknya berubah ya, hurufnya berubah, enggak ada penambahan kata tapi berubah. Contohnya apa? Man, kan bisa lihat man ya, contohnya man. Ini tunggal jamaknya ini man ya. Ini artinya apa? Pria ya, satu pria, one man. Kalau dua pria berarti two men. Jadi yang sama ketukar ya. Yang hurufnya A itu satu atau tunggal. Yang E itu adalah lebih dari satu. Ya. One man, two men. Oke. Begitu juga dengan woman atau perempuan. Ya. Ingat woman sama woman. Ya. Ini tunggal, ini jamak. Chill itu adalah tunggal, singular ya, artinya anak, berarti satu anak. Bahasa Inggrisnya adalah one child. Kalau anak-anak, children gitu ya, anak-anak itu children. Misalkan ada anak-anak, there is atau there are, yes right. Kenapa are? Karena jamak. Are itu untuk jamak, ingat. Sedangkan is untuk tunggal. There are children. Ada anak-anak gitu ya. Kalau misalnya ini is berarti salah. Harusnya there are children, anak-anak. Foot itu jadi feet, berubah. Foot itu adalah kaki ya. Kalau kaki-kaki berarti feet. Atau misalkan dalam sebuah ukuran ya, misalkan 321 feet. Nah ini maksudnya 321 kaki, langkah kaki gitu ya. Ada ukuran dalam sebuah pengukuran ya, matematika biasanya ada dipelajari. Jadi jamak ini bentuk jamak lebih dari satu, ini kan 321. Kalau cuman 1 feet berarti satu foot gitu ya. Kalau lebih dari satu pakainya feet. Feet. Nah kemudian ada kata tooth. Tooth itu adalah artinya gigi ya. Tooth itu adalah tunggal, satu gigi. Misalkan satu gigi saja ya, satu gigi. Gimana bentuk gigi ini ya? Ini. Ya.
satu gigi saja, satu gigi, satu kayak gini. Tapi kalau jamaknya banyak gigi, ya kalau giginya banyak, ya contohnya ya gigi, banyak gigi ya, ya ini misalkan dari saat, nah ini disebut dengan teeth. Kalau ini disebut dengan tooth. Jangan sampai ketukar ya. Oke, kita lanjutkan. Ox, tikus. Bukan tikus, ox itu. Ox itu lembu. Ya, ini enggak rata ya. Begini, oke. Lembu. Oxen, lembu-lembu oxen. Mouse, satu tikus, dua tiga tikus atau lebih daripada satu, seperti mice. Misalkan ada two mice. Ya, kalau misalkan two mouse, salah. Yang betul adalah two mice atau three mice, four mice, five mice, dan sebagainya. Kalau lebih dari satu pakai mice. Cows, angsa. Ini satu angsa. Geese, tadi dua angsa, tiga angsa, empat angsa, dan sebagainya. Louse, kutu. Lice, jamaknya. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke latihan. Silakan kalian buka halaman 30 ya. Buka halaman 30, kita isi bareng. Individual work, kalian bisa lihat di situ. Passenger ini adalah kata, jadi ini semua adalah kata tunggal atau singular. Kita ganti dulu ya. Oke. Atau singular. Sekarang disuruh diganti ke plural form of the word. Kita rubah kalimat tunggal ini menjadi kalimat jamak. Oke, kita mulai dari passenger. Passenger itu adalah apa passenger? Ada yang tahu passenger? Passenger itu adalah penumpang, ya. Jamaknya adalah passengers. Tambahkan s belakangnya. Ini tambahkan s. Passengers. Talk menjadi talks. Talks. Ya. Talks. Ferry, talk itu berbicara. Ferries, ditulis ya di legasi ya. Ferries. Kemudian guy atau orang-orang, jadinya guys. Hey guys, gitu kan. Hey orang-orang, gitu maksudnya seperti itu. Hey guys, itu kalau misalkan banyak orang, kalian ketemu sama teman-teman kalian di kelas itu, hey guys, gimana kabar kalian, gitu kan. Tambahkan s lebih dari satu. Kemudian hall atau aula ya, berarti halls ya. Kemudian press. Nah, press ini bisa press atau bisa presses ya. Ini bentuk umumnya, tapi dalam konteks spesifik yang resmi banget itu jamaknya presses. Misalkan ada berbagai macam penekanan ya, ada berbagai macam penekanan atau mana sih ya, views of presses ya, macam-macam penekanan gitu ya kalimatnya, bentuknya. Kemudian method, cara atau metode, jamaknya adalah methods, tambahkan s belakangnya, methods. Nah, ini sebetulnya kata kerja ya. Kayak misalkan talk, berbicara, kata kerja, ditambahkan talks.
tambahkan s belakangnya. Oke, ini ada answer, tambahkan s jadi answers. Answers. Boy jadi tadi boys. Teacher tambahkan s juga jadi teachers. Fix jadinya tambahkan fixes. Fixes. Pig menjadi pigs. Halaman baby babies. Ya, baby menjadi babies. Kemudian duck berubah menjadi, nah kalau duck ini secara umum nggak berubah, pluralnya tetap duck, tapi secara konteks lebih spesifiknya itu menjadi ducks ditambahkan s. Jadi bisa dua-duanya sebetulnya, bisa duck bisa ducks. Oke, nomor 15 chill, tadi sudah kita bahas tadinya children, anak-anak. Believe menjadi apa? Konteks umumnya apa? Believers. Bisa believe, bisa believers juga, bisa dua, kayak tadi kayak duck ya. Believe atau believes. Leaf atau daun, believe itu percaya. Chill anak-anak, duck bebek ya. Leaf daun, kalau daun-daun leaves. Woman tadi sudah dijelaskan sebelumnya, woman. Airplane, airplanes, tambahkan s ya. Phenomenon berarti ini nggak berubah, phenomenon juga tetap phenomenon. Ini salah tulis ya, yang betul itu adalah fenomena. Phenomenon itu tunggal, jamaknya adalah fenomena. Foto jadi photos, tambahkan s. Analisis nggak berubah, tetap analisis, atau bisa juga jadi analisis. Jadi analisis perubahannya adalah analysis or analysis. Jadi ada dua jawaban. Fish, nah tadi fish itu bisa fish, bisa fish atau fishes ya, gitu. Deer atau rusa jadinya ini bisa deer bisa deers ya, bisa deer itu bisa deers. Zoo jadinya zoos. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita isi kembali bagian B. Kita tentukan dari kata-kata ini. Ini ada kata singular, ada kata plural ya. Sekarang kita isi, masukkan ke kotak masing-masing. Yang mana termasuk singular, yang mana termasuk plural. Oke, kita mulai singular terlebih dahulu. Yang singular ya, kita cari yang singular. Singular itu adalah yang kata tunggal. Singular adalah kata tunggal ya. Ini gelap ya. Oke. Yang kata tunggal ya. Yang kata tunggal di sini adalah termasuknya adalah fish. Fish termasuk jamak juga ya sebetulnya ya. Jadi fish kita akan masukkan ke ini ya, ke plural saja ya, fish ya. Oke, berarti yang mana di antara ini? Yang singular terlebih dahulu ya. Yang singular adalah door. Kemudian lamp. Pintu, lampu ya, lamp. Kemudian worm, cacing. Apalagi snake,
friend, ya ini friend ya. Ini snake friend. Kemudian apa lagi? Udah nggak ada lagi ya. Jadi ini cuman 1, 2, 3, 4, 5. Selebihnya ya ini yang dilingkari adalah singular. Selebihnya kayak glasses, feet, pictures, scissors, fish, pens, paper, companies, children, houses, snakes, geese, teeth, hands, and eyes. Ini masuk ke dalam sebuah kata plural atau kata jamak. Silahkan ditulis di LKS kalian masing-masing. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ingat dalam penentuan singular dan plural ini kalian mesti melihat aturan juga. Melihat kata-kata terakhir di kata tersebut. Kalau misalnya tadi kayak ada huruf kata akhirnya huruf Y, tapi huruf sebelum Y ada huruf hidup, berarti tambahkan S. Kalau akhirannya huruf Y tapi sebelum huruf Y-nya itu huruf mati atau huruf konsonan, maka tambahkan IS. Y-nya berubah jadi I, terus tambahkan ES, jadinya IS. Beauties, cities gitu ya. Ada lagi tadi berakhiran S, berarti tambahkan apa ES gitu ya, dan sebagainya. Nanti kalian silahkan pelajari kembali apa yang sudah dipelajari pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap di rumah, stay at home ya. Stay at home, tetap jangan berkeluyuran kemana-mana karena masih wabah ini masih terus berlangsung ya. Jadi tetap jaga kondisi kesehatan kalian, makannya dijaga, makan yang bergizi, jangan kemana-mana, jangan main. Kalau sewaktunya disuruh di rumah, tetap harus di rumah ya. Kalian silahkan belajar, pelajari materi-materi yang sudah dipelajari, direview kembali, dan juga materi yang akan datang, yang akan dipelajari kalian baca. Kenapa? Karena ketika nanti dijelaskan oleh Bapak Ibu guru gitu ya, kalian sudah paham gitu ya, kalian sudah paham sedikit, seenggaknya kalian sudah paham. Jadi pas ketika disampaikan oleh Bapak Ibu guru, maka kalian akan lebih paham lagi, cepat pahamnya, cepat masuk. Jadi caranya seperti itu ya. Jadi caranya adalah sebelum kalian belajar, sebelum kalian masuk kelas, biasanya ketika kalian ingin belajar atau masuk kelas, maka pelajari terlebih dahulu materi tersebut ya, biar kalian cepat paham. Oke, itu saja pertemuan atau pembahasan materi pada hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Ya, kalau yang masih bingung silahkan bertanya ke Bapak langsung di chat pribadi atau di chat di grup ya. Yang tidak mengerti silahkan ditanyakan. Oke, karena sudah tidak ada materi lagi, kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya. Oke, kita cukupkan saja. Thank you very much for attention. We will see you the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.